Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Borneo di mana saja kalian berada. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Borneo Teknik Banjarbaru. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga dengan saya di sini. Nah, video kali ini saya akan melakukan tutorial bagaimana cara menentukan kaki-kaki pada kompresor, yaitu kita akan menentukan CSR ataupun common starting dan juga running pada kaki kompresor AC. Nah, bagaimanakah caranya? Simak terus video berikut ini. Nah, baiklah, sebelum kita melakukan pengukuran untuk kaki kompresor ini, yang kita siapkan terlebih dahulu yaitu alat tulis. Jadi, sebuah ballpoint dan juga kertas untuk kita menggambar lilitan ini ya pada kaki-kaki ini. Baik, sekarang saya akan menggambar terlebih dahulu untuk kaki-kakinya ya. Nah, di sini kita gambar untuk kaki-kakinya ada 3 seperti ini. Kemudian di sini ada kumparan atau lilitan. Nah, seperti ini ada kumparan atau lilitan. Kemudian kita akan mengukur kaki-kaki pada kompresor ini dengan menggunakan multimeter bisa, menggunakan tang ampere seperti ini juga bisa. Usahakan kalau bisa yang digital ya, agar kita bisa mudah mengetahui berapa angka yang muncul pada tang ampere ini atau multimeter saat kita mengukur. Nah, seperti itu ya. Bentar, ini saya geser dulu kameranya. Nah, baiklah. Di sini kita akan mengukur berapa nilai lilitan atau kumparan pada kompresor ini. Jadi kita bukan menentukan berapa jumlah atau berapa besaran lilitannya ya, tapi kita menentukan kaki untuk menentukan kaki CSR. Mungkin setiap kompresor nilainya akan berbeda-beda jika kita ukur. Jadi kita tidak mempersoalkan berapa jumlah nilainya, tetapi kita akan menentukan kakinya dari jumlah nilai tersebut. Jadi kita bukan memperdebatkan kenapa kok angkanya lebih besar, kenapa angkanya lebih kecil, setiap kompresor pasti berbeda. Oke, langsung saja kita ukur kaki yang paling atas ini dengan kaki yang ada di samping sebelah kanan ya, kalau kita dari depan. Oke, kita ukur terlebih dahulu berapakah nilainya. Nah, di situ terbaca dia 4,0. 4,0. Baik. Di sini kita tulis dulu ya, 4,0. 4,0. Seperti ini. Yang ini tadi sama ini 4,0 ya. Oke. Kemudian kita ukur lagi dari yang paling atas dengan yang kaki sebelah kiri di bagian bawah. Kita ukur berapakah nilainya. 8,5. 8,4 dan 8,5. Oke, kita tulis saja 8,5 ya. 8,5. Nah, 8,5 di sini 4,0. Kemudian kita ukur lagi kaki yang paling bawah kanan dan kiri. Kita lihat berapakah nilainya. 14. Karena dia belum stabil. 13,2. 13,3 ya. Oke, kita tulis 13,3. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mungkin setiap kompresor nilainya akan berbeda-beda. Jadi kita tidak memperdebatkan kenapa nilai ini, kompresor ini dengan kompresor yang lain berbeda. Tapi yang kita cari di sini adalah menentukan kaki
CSR ya pada kompresor, bukan kita mencari besaran nilainya. Nah, ini sudah kita bisa lihat di sini ada 8,5, ada 4,0, kemudian ada 13,3. Nah, bagaimana cara menentukan yang mana common, yang mana starting, yang mana running? Nah, caranya adalah kita melihat di sini tadi. Untuk common biasanya ketika kita mengukur common, itu pasti nilainya akan lebih besar di seberangnya. Jadi, nilai yang lebih besar kita ukur pada bagian bawah, di seberangnya itu adalah common. Atau untuk plus ya, atau yang biasa kita sambung langsung dengan overload, seperti itu. Nah, sudah bisa diketahui di sini ada 13,3, berarti di atasnya ini atau di seberangnya ini adalah common. Kita tulis ya, common. Nah, jadi sudah kita ketahui ini adalah C. Nah, dari kita mengukur yang ini tadi, kaki paling bawah, bagian kiri dan kanan, nilainya adalah 13,3, berarti di seberangnya atau di atasnya ini adalah common untuk jalur positif ataupun yang biasa menuju ke overload. Ada yang pakai overload dan ada juga yang tidak ya. Jadi seperti ini cara menentukannya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada 8,5 dan 4,0. Yang manakah kaki R, yang mana kaki S? Nah, untuk S ataupun starting biasanya nilainya itu lebih kecil daripada common. Atau begini deh, supaya lebih mudahnya kita cari nilai terkecil saja. Nilai terkecil itu biasanya adalah running atau untuk kutub negatifnya. Kabel biru ya biasanya kalau pada kaki kompresor itu kita cari runningnya dulu deh. Jadi ada C ini tadi yang paling besar, di seberangnya adalah C. Kalau running kebalikannya, di seberangnya kita mengukur yang paling kecil itu adalah running atau R. Kita lihat di sini kalau kita balik seperti ini. Nah, di sini kan 4,0. Berarti di seberangnya ini, di sini berarti adalah running. Seperti itu ya. Kita tulis dulu. Nah, seperti ini. Nah, dari diagram ini kita sudah bisa menentukan yang mana kaki starting atau S, karena di sini sudah ketahuan nih, ada C, ada R. Nah, S itu tadi adalah nilai yang paling kecil di bawah common dan nilai paling besar di atas running. Nah, jadi tengah-tengah ya. Nah, di sini kita lihat ada 8,5. Jadi ini tengah-tengah antara 13,3 dan 4,0. Berarti di seberangnya ini adalah starting. Kita tulis ya, starting. Nah, seperti itu. Sudah paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Ini cara simpel saya untuk mengukur ataupun menentukan kaki CSR pada kompresor AC. Jadi, saya di sini bukan ahlinya ataupun bukan senior, cuma inilah cara saya untuk menentukan dengan mudah yang mana kaki C atau common, yang mana kaki running, dan juga starting. Nah, kemudian kita tandai di kompresor ini seperti yang sudah kita tulis pada diagram ini, agar memudahkan kita menentukan yang mana tadi common, yang mana running, dan mana starting. Nah, jika kita bandingkan seperti ini, yang paling atas ini tadi adalah C. Kita tulis dulu ya. Sebentar, saya mengambil ini, apa namanya, tip X ya. Kita tulis ya di sini ya. Kita tulis di sini C. Nah, seperti itu. Maaf agak belepotan. Bentar. Nah, di sini sudah ada ya tandanya C. Kemudian di sini ada R. Yang sebelah kiri paling bawah, kalau di hadapan kita itu adalah R. Oke, di sini ini saya singkirkan dulu. Kemudian di sini kita tulis R ya, saya geser. Kita tulis R. R.
Nah, seperti itu. Mudah-mudahan agak jelas. Ini karena agak susah saya nulisnya. Nah, di sini sudah bisa dipastikan ini adalah S. Oke, seperti diagram ini tadi ya. Ini adalah S. Bentar saya tulis. S. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah bisa menentukan yang mana kaki common, running, dan juga starting. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya pada kapasitor? Nah, seperti yang kita lihat di sini kapasitor kakinya ada 2 pin. Ada 2 pin. Nah, saya dekatkan, ada 2 pin. Jadi ada ini kabelnya bebas saja ya, cuma kebetulan saya memang ada kabelnya seperti ini. Cuma di kompresor biasanya ada kabel biru dan kabel merah ataupun coklat. Oke, di sini saya juga punya kabel buat power, ini buat colokan nantinya. Di sini sudah ada soketnya. Kemudian kita pasang, nah seperti yang saya jelaskan tadi, C ini adalah kutub positif pada kompresor. Nah, sebenarnya listrik itu kutubnya bolak-balik ya, namanya juga bolak-balik, arus bolak-balik. Jadi di sini bisa min atau negatif, di sebelahnya adalah positif, atau di sini positif, sebelahnya ada negatif. Karena dia sistemnya adalah bolak-balik, bukan arus lemah DC yang searah. Oke, kita colok dulu untuk C. Karena saya tidak ada overload, jadi saya langsung saja ke sini. Nah, kalau ada overload, dia overload ke sini dulu, baru nyambung ke kabel power ini ya. Oke, di sini saya colok dulu ke sini. Nah, kemudian secara simpel, jika kita ingin menentukan kakinya, menurut bahasa saya ya, RS. R ini artinya running atau rame-rame. Kenapa rame-rame? Karena dia nantinya akan dicolokkan dengan 2 kabel. Jadi ini adalah kabel negatif dan juga nantinya satunya lagi adalah kabel untuk kapasitor. Jadi rame-rame. Sedangkan S artinya sendiri ataupun starting tadi ya, bahasa teknisi, tapi menurut bahasa saya S ini adalah sendiri, berarti dia tidak ada gabungan kabel lain alias memang sendiri. Nah, yang paling mudah tadi dari kabel ini kita tentukan yang sendiri dulu nih, kita colok ini sendiri warna merah. Nah, kita pasang di sini yang sendiri. Bentar. Agak susah. Nah, seperti itu. Masih kendor. Saya kencangkan kembali. Oke, nah S ini sendiri. Jadi, kapasitor kabel keluar masuk di S, artinya sendiri. Nah, kenapa R tadi rame-rame? Karena dia akan 2 kabel. Nah, yang dari kapasitor ini 1, kita masukkan ke sini dulu, ke R ini. Nah, katanya tadi rame-rame, kok kabelnya cuma 1? Nah, satunya lagi adalah kabel negatif dari kabel power ini, kita colok pada pin yang ada di kapasitor lagi. Nah, jadi dia ada 3 pin di sini, dalam satu koneksi. Kita colok di sini. Kita colokkan di sini. Bentar. Nah, seperti itu. Itu menurut bahasa saya, R ini tadi rame-rame. Jadi dia gabungan antara negatif, kemudian masuk ke kapasitor, dari kapasitor masuk ke R atau running ini tadi, yang rame-rame. Kemudian yang S ini yang sendiri, dia tidak tergabung dengan kabel yang lain. Dia tetap satu kabel ke kapasitor. Makanya dia sendiri. Ini rame-rame. Satunya lagi adalah yang common ini tadi, kutub positif. Oke, di sini kita akan melakukan pengetesan apakah benar kabel ataupun soket yang sudah saya sambung ini sesuai dengan apa yang saya gambarkan ini. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini saya sudah ada colokan ataupun stop kontak. Kita lihat di sini, bentar saya geser kameranya. Apakah berfungsi atau tidak? Kita bisa menggunakan tang ampere ini untuk mengetahui kompresor ini berapa ampernya. Oh ya,
Untuk kompresor saya ini memang sudah agak lemah, jadi mungkin ampernya agak tinggi. Tapi tidak mengapa, kita untuk pengetesan saja, untuk menentukan kaki-kakinya ya. Jadi ini kompresor memang sudah tidak bisa digunakan lagi, karena memang nilainya sudah turun, tapi secara fungsi dia masih berfungsi ya. Nah, bagaimana cara mencantolkannya? Kita bisa cantolkan di kabel yang merah ini atau yang menuju common, atau yang rame-rame ini tadi, tapi di kabel yang negatifnya. Bisa di sini, seperti ini, bisa di sini. Oke, kita ambil yang di sini saja ya, biar lebih mudah. Nah, seperti ini. Oke, bentar, saya cantolkan di sini biar lebih mudah. Nah, seperti itu. Kelihatan ya angkanya ya. Oke, sekarang kita nyalakan. Apakah dia hidup atau tidak? Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat dia hidup ya. Dia hidup. Bentar, ini saya rubah dulu ke ampere. Nah, terlihat di situ ampernya adalah 0,72. Nah, dia berfungsi ya. Ini hidup ya. Kita lihat di sini dia akan tekan. Nah, ini adalah tekan. Nah, jadi angin menekan di sini. Di sini adalah hisap. Jika kita taruh tangan di sini, kita akan dihisapnya. Nah, seperti ini. Dia akan menghisap atau vakum ya. Nah, di sini untuk tekan. Oke, saya cabut ya. Nah, begitu mudahnya cara kita menentukan kaki-kaki pada kompresor dengan cara saya. Jadi ini sekali lagi dengan cara saya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahaminya, bagaimana cara menentukan kaki common, running, dan star atau CSR ini tadi pada kompresor AC. Nah, demikianlah tadi tutorial bagaimana cara menentukan kaki CSR atau common, running, dan starting pada kaki kompresor. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan cara saya. Sekali lagi, itu tadi cara saya untuk mengukur. Jadi kita tidak memperdebatkan masalah berapa jumlah nilainya, tapi adalah cara mengukur ataupun cara mengetahui dan menentukan kaki CSR pada kompresor AC. Nah, terima kasih kepada kalian yang selalu setia menonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel YouTube Borneo Teknik Banjarbaru. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kawai-kawai. Salam badang sanakan.